Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat rendang asli dari Padang yang enak disajikan di hari raya dan Idul Adha. Yuk disimak proses pembuatannya. Bahan-bahannya adalah di sini saya menggunakan cabai merah seperempat kilogram untuk 1 kilogram daging. Ada lengkuas yang ukuran besar yang segini ya teman-teman. Ada jahe 1 ruas yang besar juga dan kunyit 1 ruas jari. Untuk bawang merahnya di sini saya menggunakan seperempat kilogram dan bawang putih 2 butir besar, merica bubuk 1 sendok teh, jintan 1 sendok teh, pala 1 sendok teh dan ketumbar bubuk 1 bungkus. Di sini saya juga akan menambahkan pemasak kambing khusus rendang 1 sendok makan yang datang langsung ini dari Padang ya teman-teman. Teman-teman bisa membelinya di toko online seperti Shopee dan toko online lainnya ya. Cukup 1 sendok makan untuk 1 kilogram daging. Untuk kelapanya di sini saya menggunakan 2 kelapa yang besar ya untuk 1 kilogram daging dan boleh juga lebih ya teman-teman. Nah, ini dia dagingnya yang saya gunakan. Di sini saya tidak menggunakan daging tok saja. Di sini saya mix dengan hati dan jantungnya serta sedikit tetelannya ya. Langkah pertama, saya menumis bumbu halusnya yang terdiri dari jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan batang serai. Untuk resep asli dari Padang itu ada 2 versi ya teman-teman. Boleh memilih sesuai selera. Ada yang ditumis dulu bumbu-bumbunya dengan dagingnya. Ada yang langsung dimasak ke dalam santan. Itu semua ada perbedaannya loh. Karena saya ingin bumbunya lebih harum, saya tumis dulu dengan dagingnya agar dagingnya itu empuk pas dimasak ya teman-teman. Sedangkan kalau dagingnya dicemplungkan ke dalam santan pas santan mendidih, itu biasanya dagingnya itu kurang empuk atau masih terasa keras. Lanjut, di sini saya tambahkan cabai yang sudah saya haluskan. Jika teman-teman ingin rendangnya itu terasa pedas, boleh ditambahkan cabai rawit ya, yang berwarna merah itu. Di sini saya cukup menggunakan cabai merah besar. Jika ingin tampilan rendangnya itu lebih halus lagi, teman-teman boleh menggunakan cabai giling ya, yang dijual di pasar. Di sini saya juga tambahkan batang serai, lengkuas yang digeprek, daun kunyit, dan daun jeruk. Di sini saya tambahkan merica bubuk 1 sendok teh, ada pala bubuk 1 sendok teh, ada jintan bubuk 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk sebanyak 1 bungkus atau setara dengan 12 gram ya teman-teman. Di sini saya aduk-aduk hingga semua tercampur merata ke dalam bumbunya. Setelah harum bumbu tumisannya, lanjut di sini saya masukkan dagingnya. Di sini saya menggunakan daging 1 kilogram yang saya mix dengan hati dan sedikit tetelan ya. Sambil menunggu tumisan daging beserta bumbunya ini menyurut airnya,
Lanjut di sini saya mau menyangrai kelapanya secukupnya ya teman-teman, hingga nanti berubah warna menjadi kecoklatan. Lalu setelah itu saya mau menumbuknya atau menghaluskan sampai mengeluarkan sedikit minyak. Salah satu ciri khas rendang asli Padang itu di kampung saya, itu di Kota Padang, wajib dimasak santannya ya teman-teman, sampai mendidih, sampai keluar minyaknya. Tujuannya itu agar rendang akan tahan dan tidak mudah basi ya teman-teman. Setelah terlihat sedikit minyak atau mendidih, lanjut di sini saya masukkan dagingnya yang sudah saya tumis tadi ya teman-teman. Di sini saya mau tambahkan garam 1 sendok makan dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Lanjut di sini saya mau tambahkan bumbu rempah pemasak kambing ini ya teman-teman, khusus untuk membuat rendang. Bila kita tambahkan bumbu pemasak kambing ini, maka aroma rendangnya itu akan keluar ya, sangat harum sekali. Dimana bumbu pemasak kambing ini sudah kaya akan rempah ya teman-teman. Jadi jika kita tambahkan sedikit saja akan membuat warna dari rendang itu akan menjadi hitam ya teman-teman, dan cantik sesuai dengan resep asli dari Padang ya. Lanjut di sini saya juga akan tambahkan kelapa sangrai yang sudah saya haluskan ya teman-teman. Jadi pemberian kelapa sangrai dan bumbu rempahnya ini pada saat menjadi gulai mau menjadi kalio ya. Di sini penampakan rendang selama 3 jam baru mau menjadi kari ya. Untuk proses pembuatan rendang itu memang cukup lama ya teman-teman. Bila di kampung saya di Kota Padang itu biasanya menggunakan kayu bakar untuk proses memasaknya dan memakan waktu selama 8 jam lebih. Itu gunanya agar rendang menjadi awet dan tahan lama ya. Ini penampakan rendang selama 4 jam sudah menjadi kalio ya atau kari, di mana kuah rendangnya itu sudah mulai kering dan warna rendang sudah mulai kecoklatan. Pada tahap ini, teman-teman jangan pernah meninggalkan rendangnya ya. Dimana di sini kita wajib mengaduk-aduknya terus agar rendangnya itu tidak gosong bagian bawahnya dan tidak terasa pahit. Sedikit info ya teman-teman, untuk resep rendang asli Padang itu ada 2 versi ya. Yang pertama, dagingnya ditumis dulu dengan bumbunya, nanti santannya tadi dimasak hingga mengeluarkan sedikit minyak, setelah itu baru kita satukan. Yang kedua, ada yang tidak ditumis ya. Biasanya santannya itu dimasak bersama dengan bumbu halusnya sampai mengeluarkan sedikit minyak. Setelah keluar sedikit minyak, baru dagingnya kita cemplungin atau kita masuk ke dalam santannya. Itu biasanya itu dagingnya itu kurang empuk ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman memasaknya menggunakan kayu bakar itu boleh menggunakan cara kedua ini ya. Jika teman-teman masih ragu dengan resep saya, teman-teman bisa mengunjungi rumah saya di Lubuk Minturun, Koto Tangah, Kota Padang ya.
Ini penampakan rendang setelah 5 jam. Kuahnya sudah mulai mengering dan warnanya sudah berubah menjadi kehitaman ya. Pada tahap ini proses rendangnya sudah hampir selesai ya teman-teman. Jadi pada tahap ini teman-teman boleh mensajikannya ya. Untuk ingin tampilan rendang lebih hitam lagi dan awet lagi dan tahan lama, boleh dimasak lagi ya teman-teman hingga kering. Ini dia hasilnya resep kita hari ini, rendang asli Padang yang dimasak selama 5 jam. Ini resep merupakan asli ya dari Padang. Teman-teman wajib mencoba resepnya ini di rumah untuk disajikan di hari raya Idul Adha nanti ya. Sekian dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.